Alhamdulillahilladzi amarna binadri ma qaddamat anfusana lighad wa na'udzu bihi minasy syaithanil ladzi ya'iduna al-faqra wa ya'muruna bil fahsya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ya'iduna maghfiratan minhu wa fadla wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi amarna bightinami waqti firaghina qabla shughlina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-amiri bitarki ma la ya'ni wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khatib mengajak marilah untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan lebih banyak lagi menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung tahun 2024 Masehi. Beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan tahun 2025. Pergantian tahun ini sering kita rayakan, padahal sebetulnya merayakan tahun baru itu kurang tepat karena tidak ada alasan apa yang akan kita rayakan dari tahun baru atau pergantian tahun itu. Barangkali beda dengan Idul Fitri, kita merayakan kemenangan. Setelah kita berpuasa menahan nafsu kita selama sebulan. Kalau 17 Agustusan juga kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia setelah kita dijajah asing selama 350 tahun. Sedangkan untuk pergantian tahun, apa alasannya kita merayakan? Apa yang akan kita rayakan? Barangkali yang lebih pas kalau kita merenungkan pergantian tahun atau tahun baru ini. Kita merenungkan dengan cara kita tazakkur kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan tafakkur, memikirkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pergantian waktu atau pergantian tahun ini. Kita
memikirkan, terutama memikirkan diri kita sendiri, yaitu dengan mengintrospeksikan diri, introspeksi diri, menghisab diri kita sendiri, amal kita sendiri sudah sampai di mana. Apakah dengan akhir tahun ini atau selama setahun 2024 ini kita sudah baik, sudah lebih banyak baiknya, atau sebaliknya? Maka kita menghisab, kita berintrospeksi, mengoreksi diri dalam beberapa hal. Di antaranya yang pertama, mengoreksi diri dalam beramal soleh. Apakah amal-amal baik kita selama ini sudah bertambah atau tidak, bahkan mengurang atau masih kurang? Yang kedua, kita mengoreksi diri dalam hal larangan. Apakah kita masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sudah menyetop semuanya? Yang ketiga, kita mengoreksi diri dalam kelalaian, atau kita sibuk dalam permainan-permainan, dalam senda gurau. Yang keempat, kita mengoreksi diri dalam hal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Apakah mata kita masih suka jelalatan, tangan kita masih panjang, suka ngambil atau korupsi? Apakah mulut kita masih berkata yang buruk, ngomongin orang, atau menyakiti orang? Apakah kaki kita melangkahnya itu kepada kebaikan atau keburukan-keburukan? Begitu juga mengoreksi pikiran kita. Apakah pikiran kita itu masih banyak yang negatif atau sudah positif semuanya? Apakah kita masih banyak suudzon kepada orang atau tidak? Berpikiran negatif kepada orang atau tidak? Lalu yang kelima, kita mengoreksi diri kita dalam hal niat kita ketika kita beramal. Apakah niat kita itu sudah lurus? Sholat kita itu sudah niat karena Allah atau karena yang lainnya? Maka ini perlu dikoreksi oleh diri kita sendiri, hati kita, niat kita, agar selalu lurus. Dengan introspeksi diri kita sendiri, maka diharapkan akan banyak mendapatkan manfaatnya. Di antaranya dengan kita menghisab diri atau introspeksi diri, maka akan dimudahkan kita dihisab di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, li'annahu yusirru al-hisab yaumal qiyamah. Hisablah kalian sendiri, amal kalian sendiri sebelum dihisab. Sebab dengan kita menghisab diri kita sendiri, maka kita akan dimudahkan dalam hisab yaumil qiyamah. Yang kedua, manfaatnya agar istiqomah kita berada dalam petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa seseorang bisa terus berada dalam hidayah Allah jika rajin mengoreksi amalnya sendiri. Lalu dengan mengoreksi amalnya
sendiri atau introspeksi diri, ini akan mengobati hati kita. Hati kita menjadi lebih tenang, lebih sehat. Karena kita selalu koreksi. Kalau ada yang buruk dari hati kita, kita koreksi sehingga menjadi baik. Ini mengobati hati kita. Lalu kita menjadi orang yang tidak tertipu dengan amal baik kita sendiri. Karena kita terkadang, kalau kita sudah beramal baik, merasa bahwa kita ini sudah beramal baik, maka sudah cukup. Bahkan kadang-kadang amal baik kita karena niat yang tidak baik, ini malah menipu kita sendiri. Kita menjadi sombong, mengatakan orang lain kecil, mengecilkan orang lain masalah, hanya kita yang benar. Nah, kita sering tertipu dengan itu. Maka dengan kita introspeksi pada diri kita sendiri, insya Allah kita tidak tertipu dengan amal baik kita sendiri, dan kita menambah terus amal yang baik. Dan juga dengan introspeksi diri kita akan pandai memanfaatkan waktu. Karena kita diberikan waktu oleh Allah yang sama 24 jam setiap hari. Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan? Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui, sudah menghisap diri kita sendiri, maka kita akan pandai untuk memilah mana amal yang terbaik yang digunakan, waktu-waktu yang kita gunakan untuk beramal kebaikan itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab sucinya Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam pergantian tahun ini kita diingatkan bahwa kita ini hidup di masa lalu, masa sekarang, dan masa esok. Untuk masa lalu kita jangan suka melupakan sejarah, jas merah. Tapi jangan pula larut dalam nestapa masa lalu. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu. Jangan berusaha kembali ke masa lalu. Jangan sampai keburukan masa lalu membunuh semangat, membungkus tekad, dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Yang penting adalah hari ini, sekarang inilah hari penentu hidup kita untuk hari esok. Dan penghapus keburukan masa lalu dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal yang baik. Pada hari ini juga sebaiknya kita curahkan seluruh perhatian kita. Hari ini kita bertekad untuk mempersembahkan kualitas ibadah kita yang lebih baik, lebih usyuk. Jangan sampai kita tertipu juga dengan masa depan atau janji-janji masa depan. Jangan menunggu masa depan. Jangan menunggu keberhasilan nanti. Kita tunggu-tunggu keberhasilan nanti dengan kita tidak berbuat apa-apa sekarang ini. Mudah-mudahan kita semuanya dengan pergantian tahun ini kita dapat lebih baik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan lebih baik juga dengan hubungan kita dengan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika